Hari 3 pelaku lagi yang belum ditemukan. Mereka melakukan kejahatan dan mereka masih bisa lulus status ini. Ada satu pembahasan yang paling menarik ya, yang ketika didapatkan hari ini ya, ini mengenai netizen, bagaimana netizen akan percaya ya. Dan data-data yang terbaru yang kita dapatkan ini ya guys ya, akan membuat kalian semua terkejut ya dibuatnya. Dan inilah yang akan kita sajikan kali ini. Terus ada juga yang terbaru ya, jika kalian mau melihat kebenaran dari mengenai Trisna Wardana ya. Ada yang mengatakan Trisna Wardana ini akhirnya berhasil muncul untuk klarifikasi dalam sebuah live ya. Coba kalian perhatikan, apa benar ini si Trisna Wardana yang seperti kalian sangkakan itu guys? Bagaimana menurut kalian orang ini? Kalau memanglah ini benar-benar Trisna Wardana yang dimaksudkan oleh orang yang sudah meninggal ketika tahun 2016 itu guys, sebenarnya pihak kepolisian tinggal memanggil orang ini aja ya guys ya. Ini paling gampang sekali. Cuman ini belum adanya kebenaran tentang hal ini ya, makanya kita harus menunggu kepastian dari beberapa informasi yang akurat mengenai live ini, apakah benar Trisna Wardana yang asli atau tidak gitu guys. Kemarin ada juga ya dari Patrick Raja, ada beberapa screenshot ya dari chattingan mereka ini yang berhasil diunggah lagi di media sosial. Coba kalian perhatikan. Ini udah dicek ya dari get kontak Rian Fauzi, nomornya akan diposting di Facebooknya gitu. Benar panggilannya Egy Perong gitu. Postingan di tahun 2016 yang dia hapus gitu. Yang kedua Andi Axel ya, DPO juga dia, ternyata dia udah jadi polisi gitu. Bapaknya juga polisi gitu. Kemudian yang ketiga adalah Liga Akbar yang sama si Aep, yang sama Egy Perong juga temenan loh, satu tongkrongan, ternyata bisa-bisanya menjadi saksi. Coba kalian lihat dari satu persatu ya. Ini Aris Menandar, Perong, Rian Fauzi, Apo gitu. Aris Menandar pengen nempol Ira. Jangan takut, saya akan cari orangnya. Andi Exal ya, kalau udah tahu kal aja tak bantu busung gitu. Ini ada Rian Fauzi, ada Andi Exal gitu. Terus di sini jelas sekali ya, dari keterangan yang dia lakukan chattingan di 6 tahun atau 7 tahun yang silam ini ya, ini merujuk mengarah kepada si Egy. Coba kalian saksikan fotonya. Ini mengarah kepada si Peggy yang dimaksud. Inilah teman-teman mereka ini guys, tongkrongan mereka, satu tongkrongan dari Rian Fauzi, sumbernya dari Rian Fauzi dan Andi Firmansyah. Ini ada Egy Perong, ada Perong gitu guys. Terus dari Liga Akbar yang kemarin kita juga ungkap ya, ini juga terhubung dengan mereka-mereka ini guys. Ini ya menjadi sebuah titik cerah ya dari kasus yang terjadi ini. Kemarin kita juga bahas ya masalah Rian Fauzi, duit adalah segalanya, contoh hukum aja bisa dibeli katanya di 2016 itu guys, 1 September pasca ya kejadian yang terjadi dari Vina ketika itu guys. Ada satu pembahasan yang paling menarik ya, yang ketika didapatkan hari ini ya, ini mengenai netizen, bagaimana netizen akan percaya ya. Pertama, KTP hilang gitu. Kedua, emang dari 97 ke 60 beberapa tahun coba gitu. Ini adalah beberapa keterangan dari media ya, mendadak menayangkan Peggy Cianjur gitu. Ini adalah 99% dari hasil tes DNA kemarin memang berubah-ubah guys. Data-data yang ditampilkan di sini tidak cocok dengan kenyataan gitu. Inilah yang membuat semua orang ragu hari ini atas tes DNA yang dilakukan oleh Peggy Setiawan yang berada di Cianjur kemarin. Nah, kalau kalian saksikan ya, memang beberapa keterangan itu berhubungan langsung juga guys dengan orang yang percaya dengan beberapa kasus yang terjadi di 2016 silam itu mengenai pemerkosaan, mengenai yang dialami oleh Vina ketika itu guys. Itu sebenarnya adalah masih banyak yang meragukan ya, ini apakah settingan atau benaran gitu guys. Sampai hari ini masih belum menunjukkan titik terang gitu.
Itulah yang masih menjadi teka-teki dan misteri sampai hari ini ya. Semoga ini akan cepat terungkap ketika kita semua bersama-sama ya menggabungkan satu visi misi untuk membantu keadilan ini tegak di negeri tercinta ini ya. Terus ada juga yang terbaru, kita dapatkan informasi dari foto ya Pak Tony bersama Peggy bersama dengan beberapa orang rekannya yang alhamdulillah dapat foto sama Peggy tadi di Bakul Coffee Cikini. Nampaknya Peggy ini akan menjadi whistleblower ya, kata orang-orang ya, ketika bisa menghentikan kebobrokan yang terjadi dalam institusi penegakan hukum di tanah air ini ya. Terus yang terbaru juga ya kita dapatkan juga dari Reels TikTok dari beberapa teman-teman ya, ketika Peggy sudah dibebaskan, awas aja ya Pak kalau sampai ini dijadikan alat bukti lagi gitu. Padahal ini orang berfoto bersama Peggy Setiawan ketika dia bebas saat itu ya guys ya. Ada juga orang-orang yang berdatangan rame-rame ke rumahnya Peggy, melihat kondisi rumah Peggy Setiawan saat ini ya, rame padat sing dagang gageh rapat mereman gitu guys. Luar biasa ya kasus ini guys. Semoga kalian semua bisa mendapatkan satu kebaikan ya atas makanya kalau jadi orang itu jangan sombong ya. Kalau udah sombong seperti ini jadinya, ketika dia salah maka dia habis gitu guys. Nggak ada, dia makin meredup nanti karirnya. Padahal Pak Tony yang kita tahu selama ini yang tidak dikenal itu guys ya, malah nanti akan naik ya, lebih hebat daripada Hotman Paris atau sekelas pengacara lainnya gitu guys. Ya terserah mereka lah, yang penting mereka lebih hebat daripada kita yang berusaha untuk menegakkan keadilan. Namun alhasil ya, percayalah ketika kalian menuai kebaikan, ketika kalian menanam kebaikan, maka akan kalian tuai kebaikan juga dan kebahagiaan. Namun ketika kalian menanam sebuah keburukan ya, yang akan kalian tuai adalah penderitaan. Semoga kasus ini cepat berakhir dan ditemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Semoga ini akan menjadi kebaikan untuk Pak Tony juga ya, yang sudah membela Peggy Setiawan mati-matian. Benar ya, partisipasi yang kalian lakukan selama ini ya, dalam bentuk dukungan, dalam bentuk cuitan, dalam bentuk kiriman video, foto, beberapa bukti gitu, beberapa bukti yang lainnya juga membuat kasus ini menjadi terang dan benderang. Terima kasih.